Mari kita sama-sama dengerin gema dari masa lalu. Sebuah kisah yang jadi fondasi kita semua tepat setelah gerbang Taman Eden ditutup. Ini bukan cuma cerita biasa loh, ini tuh simfoni berbagai suara. Dari sunyinya pintu yang tertutup sampai teriakan ketidakadilan dan akhirnya bisikan harapan yang baru. Awal dari semua ini, itu bukan ledakan besar. Justru sebaliknya, sebuah keheningan. Sunyi senyap dari pintu yang tertutup rapat yang dijaga oleh kekudusan Tuhan. Nah, momen inilah yang mengubah segalanya buat Adam dan Hawa. Nah, di luar gerbang itu, Adam dan Hawa harus berhadapan sama dunia yang sangat sekali baru. Mereka kehilangan segalanya kan? Kehilangan surga. Tapi, yang menariknya, justru di tengah kehilangan itu, mereka nemuin sesuatu yang, ya bisa dibilang paradoks. Sebuah tindakan perlindungan dari Tuhan. Konsekuensinya, jelas banget. Gak ada tawar-menawar. Dosa itu berarti keterpisahan dari sumber kehidupan. Artinya, kematian. Sebuah kenyataan pahit yang, ya, udah gak bisa dihindari lagi. Tapi, coba deh perhatiin. Tepat di saat yang sama hukuman itu dijatuhkan, Tuhan malah ngasih mereka pakaian dari kulit binatang. Aneh kan? Di satu sisi menghukum, tapi di sisi lain, melindungi. Nah, disinilah kita lihat makna teologisnya yang dalam banget. Pakaian kulit itu bukan sekedar pakaian biasa. Itu jadi simbol yang kuat. Ya, dosa itu ujungnya kematian, tapi bahkan di tengah hukuman sekalipun, belas kasihan Tuhan itu tetap ada, tetap memberi perlindungan. Oke, kita lanjut. Sekarang, coba kita dengerin suara dunia barunya Adam. Ini bukan lagi suara harmoni yang indah, tapi suara perjuangan. Perjuangan tanpa henti melawan tanah yang sekarang jadi terasa asing. Udah nggak ada lagi tanah yang bermurah hati. Bekerja, yang tadinya mungkin sebuah aktivitas yang menyenangkan, sekarang berubah jadi perjuangan yang, ya ampun, melelahkan banget. Suara cangkul yang menghantam tanah kering itu bisa dibilang jadi soundtrack hari-harinya Adam. Ini nih yang menarik. Tugas Adam buat bekerja itu nggak hilang loh. Tapi, coba lihat gimana sifat pekerjaannya itu berubah total. Dari yang tadinya semacam kemitraan harmoni sama alam, sekarang jadi ya pergulatan buat sekedar bertahan hidup. Di tengah semua perjuangan yang berat itu, tiba-tiba ada suara baru yang memecah keheningan. Tangisan bayi. Suara ini jelas bawa harapan kan? Tapi, tanpa disadari, suara ini juga membawa benih-benih tragedi yang mengerikan. Waktu Kain lahir, dengerin deh apa yang Hawa katakan. Ucapannya ini ngasih kita sebuah kebenaran yang penting banget. Bahkan di dunia yang udah rusak sekalipun, kehidupan itu tetap anugerah dari Tuhan. Nah, disinilah secercah harapan itu mulai kelihatan. Nah, kita lihat di sini, dua bersaudara ini mereka datang ke Tuhan dengan cara yang beda. Dan ini kuncinya, masalahnya itu bukan pada apa persembahan mereka, tapi lebih ke bagaimana kondisi hati mereka pas ngasih persembahan itu. Dan di momen krusial ini, Tuhan turun tangan. Dia ngasih suara peringatan. Ini tuh kayak ngasih Kain pilihan di persimpangan jalan. Hei, kamu harus berkuasa atas rasa irimu itu, atau rasa iri itu yang bakal menguasai kamu. Tapi sayang banget, Kain milih buat enggak dengerin. Dia tutup telinga. Dan keputusan inilah yang membawa cerita kita ke puncaknya yang paling mengerikan dan melepaskan suara yang paling menyakitkan dari semuanya. Lokasinya di padang, jauh dari mana-mana. Sama sekali nggak ada saksi mata. Kain pikir dia aman. Dia pikir perbuatannya itu tersembunyi, nggak akan ada yang tahu. Tapi dia salah besar. Ada yang mendengar. Tuhan mendengar suara yang gak bisa dibungkam, teriakan darah Abel dari dalam tanah. Dan ini pesannya kuat banget. Ketidakadilan itu, sekecil apapun gak akan pernah bisa disembunyikan. Selalu ada yang mendengar. Dan di sini kita lihat lagi pola yang sama kan? Dua sisi karakter Tuhan yang muncul bersamaan. Hukuman jelas ada. Kain diusir jadi pengembara, tapi belas kasihan ada juga. Tuhan ngasih dia tanda perlindungan. Penghakiman dan anugerah sekali lagi jalan bareng. Oke, setelah semua kegelapan dan kehilangan tadi, ceritanya akhirnya sampai di titik balik. Sebuah suara yang benar-benar baru lahir. Suara yang nantinya akan membentuk ulang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, alur ini nunjukin perjalanannya dengan jelas banget ya. Mulai dari dukanya kehilangan Habel, terus keterpisahan Kain, lalu muncullah harapan baru lewat kelahiran Set. Dan puncaknya, manusia mulai kembali memanggil nama Tuhan. Nah, dari garis keturunan Set inilah muncul sebuah suara kolektif yang baru. Ini penting banget. Bukan lagi suara satu orang yang berduka, tapi suara banyak orang yang bareng-bareng dengan sengaja memanggil nama Tuhan.
Inilah cikal bakal penyembahan komunal. Ini nunjukin sesuatu yang luar biasa loh. Artinya, bahkan di tengah dunia yang udah rusak dan penuh kekacauan, Tuhan itu tetap bekerja. Dia memelihara sekelompok orang yang identitasnya dibentuk oleh satu hal, seruan mereka kepadanya. Jadi, apa sih intinya? Kisah kuno ini bukan cuma cerita tentang masa lalu. Ini semacam peta perjalanan dari suara penghakiman sampai akhirnya jadi suara penyembahan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Di tengah semua suara yang berisik di hidup kita, suara yang mana sih yang kita izinkan buat mendefinisikan siapa diri kita?